sebenarnya apa yang Tuhan rencanakan di dalam gereja Tuhan. Kita akan melihat dari penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia merencanakan seperti ini. Dia berkata seperti ini, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Amin. Ketika Dia menciptakan manusia, Tuhan memiliki rencana supaya manusia itu berkuasa. Amin. Kita ini menjadi pengelola bumi ini, berkuasa di bumi ini, yang mengatur apapun yang ada di bumi ini. Itu rencana Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan engkau, aku dan engkau, ada rencana Tuhan. Ya, jadi jangan berpikir saya hidup sia-sia. Saya hidup di dunia ini buat apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kepintaran. Saya nggak punya apa-apa. Masuk dalam hadirat Tuhan, kau akan mengerti rencana Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Tuhan merencanakan hidupmu berkuasa. Kalau engkau belum berkuasa, tanya pada Tuhan. Dari mulanya engkau dan saya diciptakan untuk berkuasa, bukan menjadi orang yang kalah. Ya, bukan untuk menjadi orang yang kalah, bukan untuk menjadi orang yang terpuruk di dalam kegagalan-kegagalanmu, bukan. Lalu kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memiliki rencana lagi kepada umatnya. Ya, Dia melihat bahwa Adam sudah gagal berkuasa, jatuh dalam dosa. Lalu Dia mulai, ini harus manusia tetap harus diselamatkan. Manusia harus tetap diselamatkan. Lalu Dia mulai memiliki rencana mendirikan gereja. Ya, ini dikatakan kepada Petrus ya. Tuhan mengatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Amin. Sekali lagi, ketika Tuhan mendirikan gerejanya, Dia memperlengkapi dengan kuasa. Amin. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Itulah ketetapan takdir orang Kristen. Amin. Memiliki kuasa di bumi dan di surga, bukan sekedar di bumi. Ketika waktu Adam dijadikan, Hawa dijadikan, mereka hanya berkuasa di bumi. Tetapi ketika Tuhan merencanakan pendirian gerejanya, itu berkuasa bukan sampai di bumi ini, tetapi sampai di surga efeknya. Amin. Jangan main-main dengan hidupmu. Engkau orang yang berkuasa. Engkau orang yang telah ditetapkan Allah untuk menyatakan kuasanya, diberikan kuasa. Kunci kerajaan surga itu diberikan kepada kita gerejanya. Amin. Lalu mengapa kuasa ini harus sampai ke sorga? Mengapa? Kenapa sampai ke sorga? Kenapa harus sampai ke sorga? Kunci kerajaan itu harus berpengaruh sampai ke sorga. Kenapa? Karena waktu manusia itu ada di Eden, ketika Tuhan menciptakan, menjadikan manusia pertama, Dia tidak perlu surga. Iya kan? Suasana surga sudah ada setiap hari. Iya kan? Waktu belum jatuh dalam dosa, iya kan? Nggak perlu surga, karena terhubung selalu dengan Tuhan. Setiap hari ketemu sama Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegagalan, tidak ada apapun. Ya, selanjutnya. Kenapa? Karena keterpisahan. Kegagalan manusia, kegagalan Adam jatuh dalam dosa, itu bukan hal yang berbahaya. Hal yang berbahayanya bukan membuat kita jadi berdosa, bukan. Tetapi keterpisahan, putus hubungan dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Kalau orang sudah terpisah, orang yang sudah menikah terpisah, ya. Nah, setelah berpisah, bisa nggak salah satu ini ngaku, dia suami aku, dia istri aku? Bisa nggak? Nggak. Demikian juga, ketika Adam terpisah dengan Allah, dia tidak lagi bisa ngaku, aku anak Tuhan. Nggak bisa.
Kenapa? Sudah putus hubungan. Hak-haknya diputus. Ya, tidak lagi bisa memakai hak. Orang kalau sudah cerai, masuk rumahnya aja diusir ya. Nah, nggak boleh, udah nggak ada hak lagi. Kita nggak punya hak. Ketika Adam berdosa, ini hal yang paling berbahaya adalah keterpisahan, putus hubungan dengan Tuhan. Ya, keterpisahan ini membuat orang menjadi gagal, membuat orang menjadi sakit. Nah, tuh. Karena terpisah, tidak ada kuasa lagi yang menyertainya, ada kegagalan, ada khawatir. Lalu ada apa lagi? Ya, lanjut ya. Ada sakit penyakit, ada kesusahan, ada apa lagi? Ada penderitaan, ada kesedihan. Ini side effect dari kita terpisah dengan Tuhan. Lalu ada apa lagi? Ada minder, menjadi tidak percaya diri lagi. Aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak untuk ada di hadapan Tuhan. Aku seharusnya dibuang saja. Lalu bingung masa depannya bagaimana, putus asa. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Takut, berakhir dengan maut. Inilah yang berbahaya. Amin. Ketika manusia Adam jatuh dalam dosa, hal yang berbahaya adalah keterpisahan, putus hubungan dengan Tuhan. Itu hal yang berbahaya. Karena ketika putus hubungan dengan Tuhan, hal-hal inilah yang akan terjadi. Ingat ketika yang terjadi kepada anak yang hilang itu, ini yang dia terjadi ya. Dia memberikan kunci kerajaan surga kepada kita. Dia mau Tuhan itu terhubung kembali dengan kita. Itulah kenapa kunci kerajaan surga itu diberikan kepada kita. Kenapa kuasa itu perlu di-upgrade, perlu diperbaiki mutunya, ya, mutunya perlu diperbaiki. Kenapa? Karena dia ingin terhubung kembali dengan kita. Ini Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Jadi manfaat kunci kerajaan surga itu sebenarnya adalah memberi petunjuk. Amin. Memberi petunjuk apa yang harus dilakukan, tahu tujuan hidup, tahu jawabannya. Ketika kita tidak tahu jawaban atas hidup kita, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam firman Tuhan. Ada kunci di situ, yang ada jawaban di situ yang bisa engkau dapatkan. Amin. Memberi petunjuk apa yang harus dilakukan, memberi petunjuk apa Tuhan yang harus aku lakukan di dalam masalah ini. Tuhan, masalahku ini besar banget, aku nggak tahu. Ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, mendengar firman-Nya, firman-Nya akan memberikan petunjuk, firman-Nya akan memberikan jawaban bagimu. Gereja Tuhan diberi kuasa, diberi kunci jawaban juga atas persoalan hidupmu dan hidupku. Amin. Persoalan apa yang terlalu berat bagimu? Persoalan apa? Sekolah, pendidikan, keuangan, keluarga. Kalau engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau mau mendengar firman Tuhan, ada jawaban di sana. Ada jawaban di sana. Semua persoalan manusia sudah diringkas di dalam firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita ini bodoh. Ya, kita ini bodoh. Kita kadang salah di dalam menanggapi sesuatu, kita kadang salah di dalam melihat sesuatu, kita kadang salah di dalam berperilaku. Tetapi kalau firman Tuhan ini ada bagi kita, itu akan menerangi kita. Terang. Jalannya lewat sini ada terang. Ya, kayak seperti kita punya senter itu loh. Ya, di tengah perjalanan kita ketika kita berjalan di kegelapan. Lalu yang kedua, memberi kemenangan dari kuasa gelap. Inilah manfaat kunci kerajaan surga itu. Yakobus 6:4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Tuhan, maka ia akan lari daripadamu. Dan setan-setan itu juga termasuk di dalamnya. Amin. Kuasa-kuasa gelap itu juga
di dalamnya kita taklukkan. Ya. Caranya supaya kita bisa berkemenangan kembali, kita bisa menggunakan kunci kerajaan surga itu adalah dengan kita berbaikan dengan Tuhan, terhubung kembali dengan Tuhan, terhubung kembali. Jangan memisahkan hidup kita dari Tuhan. Ya. Jangan biarkan hidup kita terpisah dari Tuhan. Jangan biarkan kita ada di tempat di mana kita jauh dari Tuhan. Harus tetap terhubung. Contoh-contoh orang yang terhubung dengan Tuhan. Musa, tadi Pak Pendeta bilang apa waktu tadi doa anak-anak itu membelah laut Teberau. Ya, ini gambaran orang yang terhubung dengan Tuhan. Waktu Musa dipanggil Tuhan, Musa nggak mau. Lalu Tuhan bilang apa? Karena Musa itu minder dia. Ya, umumnya orang yang belum kenal Tuhan, orang yang belum terhubung dengan Tuhan itu umumnya minder, takut, ya kan, bingung. Wih, gimana nanti saya melakukannya? Nggak tahu. Bawa yang lain aja Tuhan, gitu kan? Itu orang kalau belum terhubung sama Tuhan, minder itu adalah nomor 1. Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pakai itu. Tongkat yang ada di tangan Musa itu menjadi lambang. Lambang apa? Lambang penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya selalu. Amin. Dia merasakan bahwa ketika dia pegang tongkat itu, dia terhubung dengan Tuhan. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Tanda keterhubungan dia dengan Tuhan, tongkat itu. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ini siapa lagi? Kita singkat aja, ini siapa ini? Daud dengan alat musiknya. Ketika dia menyanyikan lagu puji-pujian, roh jahat yang ada di dalam Saul lenyap. Amin. Terhubung dengan Tuhan ketika kita masuk dalam hadiratnya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu selanjutnya apa lagi? Nah, ini siapa nih? Daniel. Ya, Daniel itu berapa kali sehari dia berdoa? 3 kali. Sehingga ketika dia ada di kandang singa yang kelaparan, dia tidak dimakan. Mujizat terjadi. Orang yang terhubung dengan Tuhan, sekalipun langsung dimasukin ke dalam tempat permasalahan, tetap berkemenangan. Amin. Dia tidak termakan oleh masalah itu. Ya, boleh datang penyakit, boleh datang penderitaan, boleh datang masalah, boleh datang apapun itu, kesusahan dan lain-lain teman-temannya itu. Tetapi kalau kita ada di dalam keterhubungan dengan Tuhan, kita tidak akan dimakan oleh setiap masalah-masalah itu. Amin. Kita tidak akan kalah. Ini buktinya Daniel, dia menang. Amin. Siapa yang mau seperti ini? Engkau yang ada di dalam masalah-masalah, gak bisa keluar dari masalah itu, gak apa-apa. Sementara belum bisa keluar, gak apa-apa, karena ada waktunya engkau keluar. Amin. Yang penting engkau menang di dalam masalah itu. Seperti Daniel, dia tidak tenggelam, dia tidak termakan oleh singa itu. Amin. Kamu gak bisa keluar, aduh aku gak bisa keluar dari masalah ini, gak apa-apa. Ada waktunya Tuhan menyatakan dirinya untuk engkau, untuk mengeluarkan engkau. Tetapi percayalah, ada kekuatan yang tidak akan membuat engkau kalah. Pastikan engkau terhubung selalu dengan Tuhan. Next. Nah, ini siapa ini? Simson memiliki lambang penyertaan Tuhan, lambang keterhubungan dengan Tuhan melalui rambutnya. Ya, bener. Waktu Delila mencukur semuanya, penyertaan Tuhan lenyap daripada dia. Kebodohan orang Kristen membiarkan kelemahan kita dipakai iblis sehingga kita tertelanjangi, sehingga kita menjadi kalah. Ya, ini Petrus berkata begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Petrus tahu
Kunci kerajaan surga yang diberikan kepada dia adalah nama Yesus. Nama Yesus itu menjadi kunci kerajaan surga bagi dia. Amin. Ketika engkau kalah, ketika engkau di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah ujung tanduk itu, engkau berseru kepada nama Yesus, engkau akan tertolong. Amin. Petrus ini bilang, aku nggak punya emas dan perak, tapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia menggunakan kunci itu. Berjalanlah. Kunci kerajaan surga itu namanya siapa? Amin. Namanya Yesus Kristus. Jangan lupa. Siapa yang berhak menggunakan kunci itu? Selanjutnya, siapa yang berhak? Yang berhak adalah gerejanya. Amin. Di awal sudah kita baca, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan surga itu diberikan supaya digunakan oleh gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan itu adalah saya dan saudara-saudara semua. Amin. Siapa yang berhak menggunakan kunci itu adalah gereja, tetapi bukan sembarang orang-orang yang ngaku gereja. Bukan sembarang orang yang ngaku-ngaku dia orang Kristen. Tetapi gereja yang dimaksud adalah orang yang sudah dipilihnya, orang yang sudah dikenalnya, dan orang yang menjaga hubungan dengannya. Itulah gereja Tuhan yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kunci kerajaan surga itu kepada Petrus, dia tahu siapa Petrus. Dia sendiri yang memilih Petrus menjadi muridnya. Dia mengenal Petrus secara pribadi. Lalu dia melihat bahwa ketika Petrus sudah dipilih, dia sudah berinteraksi dengan dia, Petrus tidak meninggalkan Tuhan. Dia terus ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam pelayanannya. Jadi gereja Tuhan yang dimaksud adalah orang-orang Kristen yang sudah dipilih Tuhan. Adalah orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Tuhan sendiri bilang apa? Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Jangan ngaku-ngaku kita gereja Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak dikenal Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak terhubung. Karena kita tidak menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Menjaga hubungan baik itu dengan Tuhan itu perlu, ya. Nggak mungkin dua orang itu bisa menikah kalau tidak menjaga hubungan baik. Tuhan akan memilih siapa yang akan memegang kunci itu. Siapa yang bisa menggunakan kunci itu. Bukan cuman sekedar orang Kristen yang ngaku-ngaku. Cuman bukan sekedar KTP Kristen. Tidak, tetapi orang yang dipilihnya, orang yang dikenalnya, dan orang yang menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Bukan kalau ada maunya. Banyakkan doa-doa kita tidak berpengaruh. Kenapa? Kita nggak terhubung dengan Tuhan. Kita cuma datang kalau ada maunya. Cara kita terhubung dengan Tuhan itu bagaimana? Setiap hari. Ayo kita baca Markus 1 ayat 35. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini kebiasaan yang Yesus lakukan ketika dia ada di bumi ini. Dia pagi-pagi benar berdoa. Satu, terhubung dengan Tuhan itu doa pagi, mengawali hari dengan Tuhan. Amin. Ini Tuhan Yesus aja doa pagi. Kita ini ngapain pagi-pagi? Apaan doa pagi? Kenapa sih doa pagi? Bu pendeta ngada-ngada aja. Padahal sang pendiri gereja melakukan doa pagi. Kita ini yang dibangun di atasnya tidak mau doa pagi. Ini bagaimana ini? Orang yang doa pagi itu mengawali hari bersama dengan Tuhan. Dia memastikan hari ini aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, menjalani hari bersama dengan Tuhan dengan tuntunan firman-Nya. Ya. Petrus berkata, Simon ini berkata, semua orang mencari engkau. Semua orang mencari engkau.
Jadi waktu Yesus berdoa itu sebenarnya ada orang-orang yang nunggu pelayanannya, mau minta disembuhkan, mau minta diusir setan yang ada di dalam dirinya, mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan, firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Sebenarnya ada orang-orang yang menunggu. Tetapi kalau orang yang doa pagi, kalau orang yang terhubung dengan Tuhan, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukannya. Dia tahu. Dia bilang apa? Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Dia tahu tujuan Bapa menempatkan dia di bumi bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Mau kita korbankan berapa waktu kita untuk memuaskan orang supaya orang menganggap kita baik? Tidak akan ada habisnya. Kalau hidup kita ini fokusnya hanya kepada orang, pandangan orang-orang di sekeliling kita, engkau terjebak. Kenapa harus doa pagi? Supaya kita tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar terobsesi melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Tidak. Obsesi kita bukan kepada orang-orang, tetapi kepada Tuhan. Ketika kita doa pagi, kita akan melihat, kita akan mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan sepanjang hari ini. Apa yang harus kita lakukan, itu yang harus kita lakukan. Lalu berharap menang sepanjang hari tetapi tidak berjalan bersama Tuhan, itu mustahil.